Pemirsa, menuju Pilpres 2024, mesin politik terus memanas dalam perkuat pasangan capres dan cawapres. Beragam visi misi digaungkan dalam memantik perhatian masyarakat di kampanye pada 28 November hingga 10 Februari mendatang. KPU juga telah mengumumkan nomor urut capres yang selanjutnya masuk dalam tahap kampanye. Dan berikut apa kata fakta. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Tiada kuasa kecuali Dr. Haji Muhammad Pemirsa, menuju kontestasi Pilpres 2024, serangkaian agenda telah disiapkan KPU. Dari mulai kampanye hingga pencoblosan pada Februari 2024 mendatang. Kekuatan dari 3 pasangan capres dan cawapres yang resmi maju ini lengkap dengan visi misi dan kendaraan politiknya. Lalu, apa kata fakta? Pasangan Ganjar dan Mahfud yang diusung oleh PDIP, P3, Hanura, Perindo memiliki visi dan misi bertema menuju Indonesia Unggul. Dari segi visi, ini terdiri dari Indonesia Unggul, Gerak Cepat, Negara Maritim, Adil dan Lestari. Memiliki 8 misi yang diawali dengan kata mempercepat. Sedangkan pasangan Anies Caimin yang diusung oleh Nasdem, PKB, PKS memiliki visi Indonesia adil dan makmur untuk semua, yang mana berlandaskan dari ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Memiliki 8 misi yang diberi nama 8 jalan perubahan. Sementara untuk pasangan Prabowo Gibran diusung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PSI, Gelora, PBB, yang memiliki visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dari segi visi, ini tertuang ke dalam 8 misi, 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Nomor urut capres telah diumumkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat kesempatan awal dan mendapatkan nomor urut 1. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Prabowo silakan membuka nomor Selanjutnya urut. pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud, bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Pemirsa, menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menerapkan aturan kampanye melalui PKPU nomor 15 tahun 2023. Di antaranya terkait dengan larangan pemasangan bahan kampanye di tempat umum. Hal ini ditujukan agar kampanye tidak mengganggu ketertiban dan juga aktivitas masyarakat sehari-hari. Kemudian larangan tindakan dan perilaku dalam kampanye, yakni seperti mempersoalkan dasar negara Pancasila dan membahayakan NKRI. Kemudian, larangan menggunakan fasilitas negara untuk pemilu. Hal ini dilakukan agar tidak adanya keberpihakan dan ikut campur negara dalam pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu dinilai rawan terjadi, terlebih beberapa calon memiliki latar belakang pejabat negara. Dalam hal ini, peran Bawaslu sangatlah penting dalam proses pemilu.
potensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan elektoral saya kira cukup terbuka karena kontestan Pilpres ada yang latar belakangnya berasal dari menteri bahkan sebagai putra presiden. Jadi kecenderungan terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye misalnya ini cukup terbuka. Nah oleh karena itu kita mendorong agar Bawaslu lebih proaktif lagi menegakkan pengawasan termasuk menegakkan hukum pemilu termasuk misalnya adalah melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Kekuatan elektoral Capres juga tentunya tidak lepas dari sejumlah faktor, salah satunya sosok kingmakers atau tokoh yang memiliki pengaruh besar. Keberpihakan tokoh-tokoh besar kepada calon presiden juga dinilai sangat berdampak untuk menggait suara. Pilpres saya kira bukan hanya menjadi arena pertarungan antar capres dan cawapres, tetapi juga menjadi arena pertarungan antar kingmaker. Nah, saya kira kingmaker ini turut memainkan peran strategik sebagai salah satu variabel penting pemenangan. Nah, di porosnya Pak Ganjar Mahfud kita melihat figur kingmaker ini tersentral pada Bu Megawati Soekarno Putri. Sementara di Koalisi Indonesia Maju kita melihat ada sosok Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang memilih untuk berkoalisi. Sementara di porosnya Pak Anies kita melihat figur kingmaker ini lebih cenderung dimainkan oleh Pak Surya Paloh yang dari awal memang mendorong Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, selain kingmaker, saya kira Pilpres juga menjadi arena pertarungan para tokoh dan kita melihat di semua poros capres-cawapres ada banyak tokoh yang berbeda latar belakang mulai dari purnawirawan, TNI, polisi, kemudian ulama, kiai, tokoh-tokoh penting hingga artis yang saya kira semuanya akan memiliki magnet elektoral dengan derajatnya masing-masing dalam rangka mengambil atau merebut hati pemilih. Mesin politik partai terus memanas untuk memperkuat capres di 2024. Sejumlah tokoh di belakang pencalonan ini dianggap dapat mempengaruhi masa kampanye pada 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Apakah sejumlah kekuatan ini dapat meningkatkan elektabilitas capres? Saya Dilami Aulia dan juru kamera Sutrisno. Sampai bertemu di Apa Kata Fakta selanjutnya.